Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Sukma Melati dengan NIM 0550704001, Program Studi Sistem Informasi di UT Jakarta. Saat ini saya akan mempraktikkan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer mengenai perintah-perintah dasar TCP/IP melalui command prompt. Sebelum itu, kita harus mengetahui TCP/IP itu apa ataupun command prompt itu apa. Nah, jadi command prompt atau CMD ini merupakan command line interface atau CLI bawaan dari Microsoft Windows yang memungkinkan eksekusi perintah sistem operasi secara text-based. Nah, dalam konteks praktikum jaringan ini, CMD berperan sebagai alat primer untuk menjalankan berbagai perintah TCP/IP guna diagnosis dan resolusi masalah jaringan. Kemudian TCP/IP itu adalah suite protokol standar yang menjadi tulang punggung komunikasi data antar perangkat jaringan. Jadi, perintah esensial seperti ipconfig dan ping ini digunakan untuk monitoring performa serta verifikasi konektivitas pada berbagai lapisan protokol. Lanjut saja. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu menjalankan CMD sebagai administrator. Hal ini penting karena beberapa perintah memerlukan hak akses penuh untuk bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk menjalankan command prompt CMD sebagai administrator ini, caranya kita klik Start atau logo Windows, kemudian ketik CMD, kemudian tekan Ctrl Shift Enter, klik Yes. Maka akan muncul CMD aksesnya ke administrator. Selanjutnya, yang pertama yaitu perintah dasar CD. Nah, CD ini perintah untuk pindah-pindah direktori. Kemudian ada yang kedua perintah CLS. CLS ini singkatan dari clear screen digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Jadi perintah ini hanya digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Kemudian ada CLS strip tanda tanya ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS dan memberitahu kita bahwa CLS membersihkan layar. Nah, ini adalah file bantuan dasar, perintah yang lebih kompleks dan juga akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Ada juga yang keempat, CLS, maaf, dir garis miring tanda tanya ini menampilkan file bantuan untuk perintah direktori. Jadi memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Kita CLS lagi untuk menghapus. Nah, kemudian ada yang menggunakan ipconfig dan ping. Jadi langkah yang kelima yaitu ipconfig. Nah, ipconfig ini perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP. Maaf, waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer kita. Nah, untuk yang keenam, ada ipconfig slash all. Nah, ini perintah memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Nah, jadi di sini tampilan dari em, ipconfig all ya. Selain itu, pada bagian bawah kita bisa lihat ada DNS suffix. Nah, ini adalah nama lengkap untuk suatu host atau komputer di jaringan. Jadi, nama komputer ditambah DNS suffix ini akan membentuk suatu format yang disebut dengan Valid Quality Domain Name atau VQDN. Nah, ini merupakan suatu cara untuk mengakses suatu host atau komputer. Kemudian,
Kemudian ada IP config slash tanda tanya. Nah, ini perintah akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Kemudian, perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan pengguna, jenis-jenis dari ipconfig itu sendiri. Selain itu kita juga diberikan contoh dari penggunaannya. Selanjutnya yaitu ada ipconfig release. Release. Nah, ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer kita akan menjadi kosong. Nah, kemudian juga ada IP config renew. Nah, ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Kemudian ada IP config display DNS. DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi kita ya. Selanjutnya ada ipconfig plus DNS. Ini menunjukkan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache kita sendiri. Kemudian ada ipconfig register DNS. Nah, ini menunjukkan dan kegunaannya untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Selanjutnya, caranya kita bisa lakukan dengan mengirim pesan internet SMP dan IP address. Pada umumnya, fitur ini hanya digunakan saat komputer memiliki koneksi internet. Nah, kita coba ping, maka akan muncul berkas bantuan untuk perintah ping. Selanjutnya, yaitu ada em, kita coba ya, contohnya ping ke google.com. Nah, jadi di sini ada tulisan batch ini merupakan besar paket ping yang dikirim menuju ke komputer tujuan. Selanjutnya ada times. Ini fungsinya itu durasi waktu yang dibutuhkan paket yang dikirim untuk sampai ke tujuan dan waktu yang dibutuhkan oleh penerima untuk memberikan respon bahwa paket sudah diterima. Kemudian yang TTL ini atau time to live ini semacam penanda waktu agar paket kiriman ping tidak terus-menerus terkirim. Kemudian ada yang namanya perintah netstat. Netstat ini berfungsi untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari data ke komputer kita yang sedang dipakai. Nah, di sini ada proto. Proto ini artinya kolom yang menunjukkan jenis protokol yang dipakai, biasanya TCP atau UDP. Kemudian ada local address. Ini kolom menunjukkan alamat dan nomor port yang ada di komputer kita yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Selanjutnya ada forage address. Kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh lokal address beserta nomor portnya. Kemudian yang terakhir yaitu stage. Ini kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Nah, stage ini ada established. Ini artinya itu koneksi terjadi dan siap mengirim data. Kemudian ada close wait. Ini sedang menunggu koneksi. Kemudian ada perintah NBTSTA, STA. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan informasi NetBEONS melalui TCP/IP.
Maaf, NBTSTA. NBTSTAT. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, ada yang namanya perintah menggunakan tracer dan petping. Kita coba ya. Jadi, perintah tracer ini digunakan untuk memberikan informasi dari route yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Kita beri contoh, kita coba tracer pada halaman www.microsoft.com. Maaf, dari spasinya. Tracer www.microsoft.com. Nah, maka akan muncul seperti yang yang saya praktekkan berikut. Jadi kita lihat ya ada 10 hop atau 10 loncatan nantinya untuk mencapai ke tujuan. Waktu yang menunjukkan semakin kecil ada perpindahan yang dilakukan akan semakin cepat. Selanjutnya yaitu ada petping. Nah, petping ini berfungsi untuk mengukur network latency dan network loss-nya. Jadi, petping ini mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan juga tracer. Kemudian, ada yang namanya perintah untuk analisis nama domain dengan NS lookup. Nah, ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan juga alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Contohnya kita akan NS lookup google.com. Nah, maka tampilannya seperti berikut. Kemudian, selanjutnya yaitu kita analisis dan konfigurasi TCP/IP dengan nets dan juga root. Kita ketikkan nets. Nah, nets ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh nets ini untuk mengonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS wins, serta firewall dan masih banyak lainnya. Kita coba firewall. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada selanjutnya yaitu ada root. Root ini digunakan untuk membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Jadi perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai dua atau lebih router. Nah, root ini digunakan juga untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan juga subnet serta router atau gateway-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada juga contohnya untuk root print seperti itu. Nah, kemudian dan yang terakhir yaitu ada NAP. NAT ini digunakan untuk melihat komputer lain yang aktif dalam jaringan LAN. Nah, ada yang ini ya. Selanjutnya itulah tadi demonstrasi 20 perintah dasar jaringan komputer sesuai dengan panduan praktikum di jaringan komputer yang di modul UT. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan gambaran jelas mengenai cara perintah TCP/IP di lingkungan Windows. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.